Halo para pemirsa di seluruh jagat raya di dunia. Bagaimana kabar kalian semua? Masih suka kepoin story mantan yang sudah tidak peduli? Biar gak kepoin channel Red In Film agar pengetahuan tentang perfilman semakin menambah wawasan Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film sniper dengan julukan Mata Elang yang mengisahkan seorang pemulung selama 7 tahun kembali jadi sniper. Tidak usah banyak spoiler di depan, langsung saja pasang headset Anda, kencangkan kolor pacar Anda, Traverso. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bocah yang berada lembaga amal yang menampung para bocah jalanan, dan itu hanya kedok belaka. Lembaga amal itu menculik bocah kecil untuk diambil organnya dan dijual ke pasar gelap. Oleh sebab itu kapten bernama Min dan jajarannya ditugaskan untuk mengepung tempat itu. Namun di saat giliran si bos gangster, tembakan Min meleset tidak mengenai si bos gangster, dan penjaga mengetahui keberadaan pasukan Min dan pertempuran sengit tidak terhindarkan. Di saat di antara mereka sedang melakukan pertempuran, Min diam-diam menyelinap ke ruangan bocil di operasi. Dengan mudahnya dia bisa mengalahkan semua penjaga yang berada di ruangan operasi. Dan Min berhasil masuk tepat Jim di operasi. Walaupun Min berhasil menyelamatkan bocil, akan tetapi Min diturunkan jabatannya oleh si kapten dikarenakan si bos gangster berhasil kabur, sehingga misi itu gagal dikarenakan menyelamatkan si bocil. Min yang merasa dilucuti begitu saja dirinya memutuskan keluar dan memilih fokus melatih Jim agar dirinya menjadi sniper yang handal. 10 tahun kemudian kini Jim menjalani seleksi masuk sebagai sniper. Selain dirinya juga kita diperkenalkan dengan seorang perempuan anak adopsi dari Min yang bernama Mei. Mei juga ikut terpilih dan dia merupakan saingan terberat Jim di masa tes disebabkan kemampuannya yang lebih jauh unggul daripada Jim. Mei dikenal tidak berperasaan sementara Jim memiliki sifat seperti Min. Ketika seleksi menembak apel, Mei menyelending rekannya agar Jim tembakannya tidak mengenai sebuah apel. Min yang melihat sifatnya itu menjadi tahu, yang sifatnya egois dan licik dikarenakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai bagus demi mencapai sebuah misi. Alhasil Min lebih memilih Jim untuk menggunakan sniper miliknya, sehingga membuat Mei cemburu. Sehingga perseteruan ini terus mulai berlangsung sampai hari kompetensi pemilihan sniper. Dari sekian banyak kandidat hanya Jim dan Mei yang terpilih dan dinyatakan lulus. Pada suatu ketika Jim direkomendasikan ditugaskan untuk melakukan tugas oleh sang ayah untuk melakukan penangkapan kepada bos gangster yang dulu sempat gagal. Misi ini dilakukan tanpa pengetahuan Mei. Mei semakin benci kepada Jim, sementara Jim dan pasukannya sedang memantau keberadaan di sana dan melaporkan jika tempat itu kosong kepada si kapten yang berada di ruangan monitor. Ketika mengetahui hal itu, si kapten mencurigai ada pengkhianat di antara mereka sebab musuh sudah menduga atas penyergapan tersebut. Beberapa saat kemudian kapten melihat Jim dan pasukannya dimusnahkan habis oleh musuh. Walaupun begitu si kapten tetap bersisi keras agar Jim melanjutkan misi sendirian sehingga membuat Min marah. 收到回复。有信号干扰。
Dan secara tiba-tiba layar monitor disabotase sehingga ruangan monitor tidak bisa mengerahkan Jim. Min pun cepat-cepat memerintahkan kepada Mei untuk membantu Jim, akan tetapi si kapten melarangnya. Dan tiba-tiba layar monitor kembali menyala. Jim melanjutkan misi dan mencari informasi tentang identitas pengkhianatan itu. Jim akhirnya menemukan sebuah laptop yang langsung dihubungkan dengan monitor di markas. Yang di dalam laptop itu berisi berkas taksi jual online organ tubuh. 立刻排查现场，看看有没有遗漏。 看样子是情报交易。 Dan diketahui ada nama Min, dan Min menjelaskan dirinya dijebak oleh kelompokan. Namun tidak ada seorang pun yang mempercayai termasuk Mei. Si kapten lalu memerintahkan kepada jajarannya untuk mengepung Jim agar menyerahkan senjatanya. Namun secara Mei pun dicap sebagai pengkhianat dan pertarungan pun terjadi. Jim mendengarkan keributan di markas Jim kembali. Sesampainya di sana, kapten yang sekarat memberitahu kepada Jim tentang pembelotan Min dan Mei. Pada awalnya Jim tidak mempercayai si kapten dan pada suatu ketika kepalanya ditodong oleh Min dari belakang. Jim masih tidak mempercayai atas kenyataan pahit ini. Dirinya bertanya kenapa ayahnya bekerja sama dengan sekelompokan gangster yang telah menculik dirinya. Mei pun segera meminta kepada ayahnya untuk segera meninggalkan tempat ini. Mei yang kelelahan Min pun memilih melindungi putrinya. Namun di luar sana ada seorang yang memata-matai yang tidak lain si bos gangster untuk membasoka persembunyian para sniper. Sehingga ledakan itu meluluh lantahkan tempat itu. Hanya Jim lah yang terselamatkan. Delapan tahun kemudian atas kematian Min dan Mei, Jim menjadi tukang rongsok yang kerjanya mabuk-mabukan. Hidupnya berubah ke masa lalu menjadi seorang gelandangan dan suka mabuk-mabukan. Dan dirinya menjadi seorang pengecut di saat seorang bocil dikejar oleh preman pasar dan memanggil dirinya ayah. Sontak para preman menghajar Jim karena anaknya telah mencuri uang preman. Setelah preman puas menghajar Jim, para preman mengambil uang Jim lalu dirinya pergi. Karena uangnya diambil, memaksa kepada bocil yang bernama Feng agar Jim dipertemukan dengan orang tuanya. Setelah Jim dipertemukan dengan orang tuanya yang berprofesi sebagai penari tiang yang merentalkan serambi lempitnya. Berhubungan wanita yang bernama Li tidak mempunyai uang. Sebagai gantinya dirinya menawarkan Jim agar membawa anaknya. Jika hutangnya sudah lunas maka Feng diperbolehkan akan pulang. Semenjak saat itu Feng diminta Jim untuk mengumpulkan rongsokan. Kehadiran Feng bukan membantu malah menambahkan beban Jim. Di saat motor mogok, Feng yang berniat membantunya malah menyebabkan motor Tosa tersebut terguling. Dan contoh saat membenarkan kipas, baling-baling kipas malah berubah menjadi shuriken. Akibatnya kipas Jim tidak bisa digunakan dan tidak bisa dijual. Sehingga penghasilan Jim berkurang dan alhasil uang itu hanya bisa dibuat beli buku buat Feng dan air gentong. Dan ternyata si bocil tidak bisa membaca diketahui di saat Feng duduk di kursi yang jelas-jelas bertulisan "Ver kursi sedang rusak". Sebagai ucapan berterima kasih karena telah merawat dan sekaligus telah mengajarkan membaca, maka Li memasakkan makanan untuk Jim. Li bercerita kepada Jim kalau Feng adalah anak kakak perempuannya yang mati overdosis. Sang kakak juga terlilit hutang sehingga membuat Li harus menjual dirinya demi melunasi hutang dan menghidupi Feng. Dan pada suatu hari di dekat klinik, Feng melihat poster donor darah yang menawarkan banyak uang. Feng tertarik namun Jim melarangnya untuk ikut donor darah.
Feng sedang belajar, tiba-tiba bulpennya terjatuh. Saat mencari bulpen, Feng melihat ke sela-sela lantai dan melihat sebuah tempat yang terkunci. Ketika dirinya membuka, dirinya menemukan perlengkapan sniper yang sudah berdebu. Feng memainkan teropong sniper dan kemudian dipergoki oleh Jim. Gara-gara ulah si Feng, Jim teringat akan kematian Min dan Mei dan bermimpi buruk. Di saat dirinya baru bangun dari tidurnya, dikagetkan oleh Feng yang tiba-tiba datang membawa air gentong dan segempok uang yang sebenarnya diperoleh ngejual hasil donor darah. Walaupun begitu, Jim tidak mempercayainya dan mengira kalau Feng mencuri uang, sehingga dirinya marah dan mengusir Feng. Begitu Feng meninggalkan rumah, tiba-tiba Jimmy melihat di tangannya ada bercak darah. Jim langsung menyusul. Saat Jim menemuinya, secara tiba-tiba sekumpulan orang menculik Feng. Di tempat lain ternyata Mei dan Min masih hidup dan menikmati kemewahannya. Setelah menjadi bos gangster, ternyata setelah ledakan di markas, Mei segera melarikan Min ke dokter sindikat. Min yang ditembak di bagian jantung berhasil diselamatkan, namun jantung sudah rusak parah. Sehingga sang dokter menyuruhnya agar secepatnya melakukan jengkok jantung setiap 3 tahun sekali. Akan tetapi jengkok jantungnya ini tidak bisa dilakukan sembarangan, karena ia harus membutuhkan jantung dengan golongan darah yang sama dengan Min. Apalagi Min memiliki darah spesial, yakni golongan darah yang sangat langka. Tak lama kemudian si bos gangster datang ke tempat operasi untuk membasmi Min dan Mai. Walaupun kalah jumlah, Mei mencoba melindungi sang ayah angkatnya tersebut dengan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Melihat hal itu, Min memanggil anak angkatnya lain yang tidak lain Long yang menyusup menjadi anak buah si bos gangster. 8 tahun setelah berlalu, Min kembali harus melakukan cengkok jantung. Oleh karena itu dia segera menugaskan Long untuk mencari orang yang tepat, siapa lagi kalau bukan Feng. Jim segera mendatangi rumah sakit yang di depannya terdapat poster donor darah. Dirinya diam-diam masuk ke ruangan berkas penyimpanan file dan menemukan nama yang baru saja melakukan donor darah. Feng memiliki darah yang sangat spesial sama dengan golongan darah milik Min. Dan golongan darah itu diminta sindikat di bos gangster. Oleh karena itu dirinya menyerang seorang dokter untuk memberikan alamat baru persembunyian sindikat golongan darah ini. Dan sang dokter memberikan kartu yang berisikan alamat yang dimaksud. Di sana dirinya menyamar sebagai cleaning service. Tempat pertama kali yang ia datangi adalah kamar mayat. Jim mengetahui para bocil yang dicuri pasti tidak akan dibiarkan hidup terlalu lama, akan segera dioperasi. Jim yang tidak menemukan jasad Feng segera menuju ke tempat operasi. Dokter si bos gangster sadar bahwa Jim adalah penyusup. Karena wajahnya begitu sangat asing bagi dirinya, si dokter pun segera menyuntikkan dengan obat bius. Jim mematahkan tangannya dan bertanya tentang keberadaan Feng. Sebelum dokter sempat menjawab, ada seseorang menembak dan memburu dirinya. Telepon si dokter seketika berdering ketika Jim melihat yang menelpon itu adalah Mei. Di saat terpojok, Min tidak kehabisan akal. Dia tahu setiap tembakan waktu ke waktu akan semakin melambat. Alhasil Jim menggunakan cermin bedah untuk mengaburkan pandangan Mei. Dan seketika itu Jim memanfaatkan waktu yang ada dengan berlari menggunakan kursi bedah untuk melindungi yang didorongnya ke titik buta. Tidak lupa juga ia menghitung setiap tembakan dari Mei yang memastikan kapan senjatanya akan kehabisan peluru. Lalu di saat rela, Jim membungkus alat tabung pemadam yang mengangkatnya ke atas tepat di waktu Mei selesai. Perhitungan yang sangat tepat, akhirnya Jim berhasil lolos dari pemburuan Mei. Namun bukan berarti pertarungan selesai.
Walaupun keadaan teler akibat terkena suntikan bius oleh sang dokter, dia berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna. Tersisalah hanya Long. Pertarungan pun sudah tidak terelakkan lagi sehingga Jim terjatuh dan menarik kalung Long. Sebelum Long mengejarnya, Jim sudah terlebih dahulu pergi dan segera pulang ke rumah. Sambil tersepoyongan, beruntungnya saat sampai di rumah ada Lee yang melihatnya sedang babak belur dan segera mengobatinya. Di pagi harinya, di saat dirinya tersadar, Lee langsung melontarkan pertanyaan apa yang sedang terjadi. Jim dengan berat hati mengatakan jika Feng telah diculik. Sontak Lee bertanya siapa penculiknya sebab dirinya akan melaporkan ke pihak polisi. Namun Jim mencegahnya, dirinya bilang agar jangan melibatkan polisi karena penculiknya adalah orang yang berkuasa yang kebal hukum. Maka dari itu biarkanlah Jim yang mengurus semua ini. Jim yang merasa dirinya percaya akan kembali ke masa lalu dengan merapikan dirinya. Sehabis itu dirinya membersihkan snipernya yang sudah berdebu. Dan tidak lupa Jim menyuruh Lee untuk menjual kalung yang ia jambret dari Long untuk memancing dirinya keluar. Long yang sudah terpojok akhirnya diminta untuk membawa Jim ke sebuah tempat bocil diculik. Namun Long membawa Jim ke ruangan operator. Mengetahui Long sudah mempermainkannya, Jim memutuskan menembak Long di bagian dada. Lalu untuk membuktikan keseriusannya, ia pun meminta ke operator di sana untuk memindahkan semua uang ke pemilik sindikat ke rekeningnya. Perbuatannya ini membuat Mei segera menelpon dan Mei berjanji akan segera menyerahkan Feng asalkan uangnya bisa kembali. Mei menepati janjinya dan mengikat Feng di kursi untuk dijadikan umpan. Sementara Mei bersembunyi di atas gedung dan tak lama kemudian muncullah Lee untuk melepas ikatan Feng. Sesuai perjanjian, Lee menunjukkan flash disk yang berisi pin rekening. Mei yang menyadari orang itu bukan Jim menunda menembaknya, akan tetapi Feng sudah keburu ditodongkan oleh Lee sehingga Mei menundakan tembakannya. Dirinya tidak mau mengambil resiko karena takut tidak bisa membawa Feng secara hidup-hidup untuk diambil jantungnya. Alhasil Mei membiarkan Lee pergi, akan tetapi anak buahnya Mei sudah keburu datang. Jim segera melindungi mereka dengan menembaki para penjaga dan kesempatan itu dimanfaatkan Lee untuk membawa Feng kabur. Dengan keahlian mata elang yang dimilikinya, Jim dengan sangat mudah menuntaskan penjaga di sana. Namun tiba-tiba Mei datang menghadang Lee dan Feng tepat di lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh Jim. Alhasil dirinya harus mengatur ulang posisi dengan mendekati gedung tersebut sampai dirinya melewati tepat yang bisa menjangkau tempat Lee diikat oleh Mei. Ketika tepat di saat Jim mengingatkan Feng yang dimana terdahulu dirinya terlempar oleh pir kursi yang rusak, sehingga ia pun menembak pir kursi dan di saat itu juga Mei menembakkan snipernya. Sementara itu tembakan Mei mengenai jantung Jim, akan tetapi dirinya sudah mengantisipasi hal ini dengan menyimpan lempengan besi. Jim segera mendatangi gedung untuk menyelamatkan Feng dan Lee. Sesampainya di basement, Lee dan Feng segera mencari perlindungan dan kendaraan untuk kabur. Namun mereka dicegah oleh Min dan Lee pun dibunuh. Sementara itu Feng dibawa pergi. Tak lama kemudian Jim hanya bisa menyaksikan Feng dibawa oleh Min. Sesampainya di markas, Min melakukan cengkok jantung, akan tetapi sebelum melakukan operasi, Jim menggunakan snipernya untuk menembakkan kaca peringatan.
Min memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk berjaga-jaga, sementara anak buahnya yang lain akan menghadapi Jim yang tidak lain para sniper. Penyerangan ini diarahkan langsung oleh Min, karena dirinya sudah mengetahui kelemahan Jim yang lambat saat menarik pelatu. Dengan demikian para anak buah itu mengepung Jim dari segala penjuru, dan serentak Jim mengalahkan semuanya. Walaupun kisi-kisi yang sudah diarahkan oleh Min, sniper ini bukanlah sniper sembarangan melainkan julukan mata elang. Setelah anak buahnya dimusnahkan oleh Jim, Jim pun langsung masuk ke rumah dan berhasil membunuh sisa penjaga Min. Jim yang merasa tidak terasa takut sedikit pun, dirinya melepaskan rompinya dan snipernya seakan-akan dirinya merelakan tubuhnya. Sehingga tembakan terlepas sementara Jim melanjutkan menggendong Feng pergi, persis seperti yang dilakukan oleh Min ketika dirinya menyelamatkan terdahulu. Min yang pasrah dan malu atas perbuatannya sehingga dirinya memilih membiarkan Jim pergi membawa Feng. Dan akhirnya Min meninggal karena komplikasi jantung yang dideritanya selama ini. Setelah berapa bulan kejadian itu, Feng yang hidup sebatang kara diurus oleh Jim yang sudah dianggap ayahnya sendiri. Dan film pun tamat ending yang sangat seru.